Salam para pasutri yang Tuhan kasihi, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita kembali akan membahas hal-hal seputaran kehidupan suami istri menuju sebuah pernikahan bahagia. Tema hari ini adalah Learn the Value of Teamwork. Bagian keempat dari 5 Simple Ways to Strengthen Your Marriage When You're Stuck at Home Together. Tulisan dari Gary Chapman. Sudah ada 3 episode yang membahas masing-masing dari usulan dari Gary Chapman ini. Kalau terus throwing verbal bomb, kemudian kita sudah juga membahas soal tear down the emotional wall, dan kemarin kita juga sudah membahas soal love language. Dan kali ini kita akan bicara soal learn the value of teamwork. Dalam situasi pandemi ini ada banyak sekali perubahan tentunya, ya. Mungkin ada pasangan kita yang kena PHK, sehingga harus ada di rumah, dan mungkin pasangan yang nggak bekerja sebelumnya, lalu sekarang harus bekerja. Jadi ada situasi-situasi perubahan, atau ada hal-hal atau peran-peran yang berubah. Nah, namun tentunya tujuan pernikahan tidak pernah berubah, dan hanya karena mungkin ada perubahan situasi, pasti kita konsisten dengan apa yang kita rindukan ketika kita membentuk sebuah rumah tangga ini. Dan bagaimana menyiasati perubahan-perubahan peran, perubahan-perubahan situasi, kerja pasangan misalnya, atau pola sekolahnya anak-anak kita, ya. Dan bagaimana kita bisa tetap terus pada tujuan pernikahan yang Tuhan rindukan. Nah, bersama-sama dan kita akan bahas soal itu. Hari ini telah hadir Pendeta Darwin yang akan memantik diskusi kita, dan juga ada pasangan Sony dan Sylvie yang boleh hadir. Terima kasih boleh hadir Mas Sony dan juga Kak Sylvie. Dan ada Pendeta Arlianus tentunya, dan bersama dengan saya dan Vika, kita akan membahas banyak hal nih pada saat ini. Mengawalinya saya boleh mengundang Pendeta Darwin untuk memimpin kita dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur sebab Engkau selalu hadir dalam kehidupan keluarga kami, di tengah segala kelebihan dan kekurangannya, dalam segala keunikannya, ada cinta-Mu yang melengkapi, menyempurnakan, dan membuat keluarga kami bahagia. Terima kasih buat acara saat ini, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong kami lewat diskusi, sehingga kami dibentuk, dibantu, diperlengkapi untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Kami serahkan acara ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang punya rencana baik untuk setiap keluarga. Amin. Terima kasih Pendeta Darwin untuk membuka kita dalam doa. Dan ini ada banyak sekali, Pendeta Darwin, dalam situasi pandemi ini ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Ya, maksudnya adalah peran-peran kita, ya. Ada yang kena PHK, dan ada yang harus bekerja. Sekolah anak-anak juga berubah. Biasanya rutin masuk, sekarang apalagi nih ya, dalam situasi peralihan the hybrid learning, kita juga pasti ada banyak hal yang harus disesuaikan lagi. Menyesuaikan diri dengan situasi pandemi aja susah, ya. Sekarang udah mulai longgar, dan ini pasti ada sesuatu yang perlu juga disiasati bersama dengan pasangan kita. Bicara soal itu, kita akan banyak bahas soal bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita. Nah, Pendeta Darwin akan bahas banyak nih ya soal itu. Silakan, Pendeta Darwin. Makasih Pak Hendra, Bu Vika, Pak Sony, Bu Sylvie, ya, dengan Pak Arlianus. Kalau boleh jujur, sebetulnya saya sudah mau nggak jadi nih ikut acara ini. Tadi WA dengan Pak Hendra. Pertama, saya nggak terlalu sehat, kadang-kadang batuk, makanya nggak enak, takutnya lagi diskusi batuk, ya semoga bisa di-manage dengan baik. Tapi yang kedua, ini lebih serius alasannya. Saya ini lagi nggak bahagia. Tadi kira-kira 40 menit lalu saya baru marah betul kepada anak. Nah, padahal kemarahan itu di awal, saya pulang dari kantor tadi kira-kira mungkin jam 1:30 atau jam 2 ya, saya nggak persis. Lalu begitu sampai rumah, saya lihat keluarga kami ini baik-baik nih. Yang satu nyapu, yang satu beres-beres rumah, ada 4 ya, istri saya, 3 anak kami. Yang 2 sudah bantu-bantu ibunya sambil bersih-bersih. Nah, kelihatannya teamwork yang baik.
timut yang oke. Tapi sambil bersih-bersih ada yang sambil ngomel, ada yang sambil kesel. Dan ketika saya pulang, ke bawah juga suasana, aduh ini kalau mau kerja ya kerja, kalau nggak mau kerja jangan kerja, daripada kerja sambil marah-marah. Kira-kira begitu ya. Nah, ya sudah, tapi saya juga ikut ikut bantu, ikut nyapu, bersih-bersih tempat kerja gitu. Nah, tapi saya nggak terlalu sehat dan akibatnya nggak terlalu happy juga keadaan emosi gitu ya, kecapean. Nah, waktu saya keluar rumah, saya membersihkan, ada hal yang perlu dibersihkan di depan rumah, anjing kami masuk ke rumah dan ngacak-ngacak makanan. Anak kami yang kedua marah sekali, nyalahin papanya yang nggak nutup pintu. Marahnya kenceng banget sampai tetangga tuh denger. Tetangga di depan tuh saya rasa denger. Kenceng sekali. Saya sudah sabar rasanya dari semalam nih, udah nahan-nahan, udah nerima, udah kayaknya oke lah, ada hal-hal yang nggak ideal ya, ini bagian dari keluarga. Nggak tahan juga, Bapak Ibu. Jadi tadi saya marah, jarang-jarang saya marah begitu. Anak-anak saya tahu bilang, Papa tuh jarang marah, tapi sekali marah keras. Nah kerasnya nggak usah dikasih tahu. Jadi saya tuh bergumul bener. Selain tadi mati lampu, Pak Hendra, saya udah bilang kalau misalnya nggak jadi, lampu belum nyala, kayaknya saya nggak bisa ikutan acara gitu. Tapi yang lebih mendasar tuh, saya lagi nggak happy sebetulnya. Kebayang apa yang saya mau tawarkan waktu saya sedang sedang berantem begitu gitu kan. Aduh ini jangan sampai ya bohong-bohong gimana gitu kan, nggak enak rasanya ya. Nah, jadi saya mau berangkat dengan kisah itu. Yang saya mau bilang begini, ketika kita menghadapi situasi yang berubah, tidak sesuai dengan harapan kita, kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol emosi dengan baik, teamwork itu sesuatu yang jauh panggang dari api. Malah sebaliknya bisa jadi kita berkelahi. Nah, itu yang saya declare pertama-tama, tidak mudah. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi karena pandemi ini menurut saya juga membuat banyak orang stres, nggak siap, kecapean. Dan kalau satu sama lain tidak saling menghargai perasaan yang lain, bisa jadi peristiwa kayak saya tuh terjadi. Konflik, ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua begini, ya Tuhan itu selalu punya cara buat menolong kita melihat keluarga itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berakhir, yang harus kita terus upayakan untuk lebih happy. Nah, maksud saya begini, saya bisa berhasil mengatasi hal-hal yang tidak ideal. Istri saya juga berhasil mengatasi hal-hal yang tidak ideal dari saya. Dan kami nggak pernah berkelahi, gara-gara hal yang sudah bisa kita adaptasi. Begitu ada hal baru dan kita tidak bisa beradaptasi, kadang-kadang kita berantem nih. Tetapi berantem ini bukan ending dari perjalanan rumah tangga kita kan. Ini proses baru yang Tuhan kasih supaya kita belajar. Kalau ada cara begitu, maksud saya begini, contoh konkretnya. Kalau anakmu marah-marahnya nggak kontrol kayak begitu, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak semakin melukai dan menghancurkan situasi yang enak? Nah, tadi saya gagal. Saya ikut marah. Saya tadi pukul nggak keras, tapi juga nggak pelan pipinya. Kamu marah ke orang tua, bentak-bentak begitu, nggak baik begitu. Kan nggak harus marah-marah kalau memang anjing masuk, lalu berantakan semua dan bukan tanggung jawab dia gitu ya. Bisa bareng-bareng. Oh dia ngerasa beban dia semua, jadi ya ini anak kecil ya Bapak Ibu. Ngomel-ngomel sendiri kenceng banget gitu. Nah ini proses buat saya untuk lebih baik ketika suatu saat itu terjadi. Saya nggak boleh terlalu keras, kalaupun keras marah saya gara-gara saya ingin mendidik dia. Tapi ini juga proses buat anak kami yang kedua. Kalau kamu menghadapi sesuatu yang begitu, kamu nggak harus frustasi dan marah-marah banget gitu. Nah ini yang kemudian membuat saya agak reda dan bersyukur. Kokonya itu tanpa disuruh dia membantu membersihkan. Saya tadi pesan itu kalau kamu belum bisa bersihkan nggak apa-apa, nanti dibersihkan setelah papa selesai acara ini, saya bilang. Tapi tiba-tiba kokonya nggak disuruh, saya tadi ngambil minum,
udah ngebersih-bersihin. Dia nggak ngomong apa-apa, dia tahu papanya marah, dia bersih-bersih gitu, ngepel, lalu nyapu. Dan menurut saya ini teamwork. Nah, bagi saya ini ilustrasi yang kuat untuk menolong kita menyadari bekerja sama nggak selalu mudah. Ketika ada sesuatu hal yang tidak ideal, kadang-kadang bukan kerjasama, malah kita bisa berkelahi, tapi itu bukan ending. Tuhan memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk belajar, untuk memperbaiki, sehingga kalau ada hal-hal seperti ini lagi, kita sudah terbiasa. Dan saya sangat percaya keluarga Kristen begitu. Kokoknya dipakai Tuhan buat menyadarkan papanya. Ini loh, ketika kamu lemah, ketika kamu marah, ya itulah keluarga. Saling menerima, saling memperlengkapi, dan seterusnya. Dan walaupun nggak terlalu firm gitu ya saya mau ngomong, tapi ya sudah, saya nggak punya alasan buat nolak lagi, dan akhirnya jalan. Dan ya ini yang saya mau ceritakan, Bapak Ibu. Dan terakhir, justru 3 hal tadi menurut saya menolong kita memahami apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 18. Kita diciptakan sepadan, dan sepadan itu dalam konsep Ibrani bukan hanya sama artinya, tapi saling melengkapi gitu ya. Kalau kertas bukan dipotong jadi 2 sama persis, tapi yang ini lebih besar, yang satu lebih kecil, justru ketika dipertemukan dia akan semakin kuat. Nah, pandemi yang sulit ini jadi kesempatan buat kita untuk semakin belajar, berproses, untuk bekerja sama atau melengkapi. Kira-kira saya mulai dengan itu, Pak Hendra dan Bapak Ibu, ya, itu awal diskusi kita untuk topik hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Darwin. Ada banyak hal yang mengejutkan yang bisa terjadi ya, dan itu menguras emosi ternyata, dan itu bisa membuat situasi yang ya tadinya pengen kerjasama malah jadi sesuatu yang tidak baik ya. Dan kita perlu juga artinya untuk memahami, saling topang ya, dan mengendalikan emosi kalau ada situasi-situasi yang mengejutkan terjadi dalam kehidupan pernikahan kita, rumah tangga kita. Nah, kita akan menggali lebih dalam bersama dengan Pak Sony dan Bu Sylvie dan juga Pak Leanus, dan kita bersama-sama akan coba menemukan apa yang harus kita lakukan saat situasi-situasi mengejutkan, menguras emosi mungkin, dan seperti yang terjadi dalam situasi pandemi ini ada banyak perubahan-perubahan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan suami istri sehingga ini bisa menghasilkan sebuah kebahagiaan. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti beberapa informasi berikut ya. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Saat ini kita sedang membahas satu bagian dari 5 cara untuk memperkuat kehidupan pernikahan ketika kita semua ada di rumah. Ini situasi pandemi. Merujuk pada apa yang ditulis oleh Gary Chapman, 5 Simple Way to Strengthen Your Marriage When You Are Stuck at Home Together. Kita sedang membahas Learn the Value of Teamwork. Dan tadi Pendeta Darwin sudah berbagi nih pengalamannya yang sangat-sangat fresh dengan anak-anak, dengan keluarga, di mana situasi berubah, di tengah situasi bersama ya. Dan kita mau sama-sama coba temukan lebih dalam lagi apa yang harus kita lakukan di situasi-situasi yang mengejutkan, ada perubahan-perubahan. Tadi Pak Darwin ngomong soal ada emosi yang terpacu begitu ya. Di situasi teamwork itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita mampu kendalikan. Nah, saya mau tanya nih Pak Darwin. Pak Darwin, gimana tuh caranya supaya bisa mengendalikan emosi agar kerjasama dengan seluruh anggota keluarga, terutama dengan pasangan, bisa terus berlangsung dengan baik? Silakan Pak Darwin. Iya. Ya, pertama pasti nggak mudah ya, karena kadar kemampuan tiap orang mentoleransi kekecewaan atau stres beda-beda. Nah, kalau saya misalnya ya, ketika marah itu berusaha marahnya bukan semata-mata karena ego, tapi ada dorongan karena saya ingin mendidik. Ya, anak harus punya aturan, harus punya sopan santun, tata krama kepada orang tua. Dia boleh marah, nggak boleh juga sebagai orang tua saya melarang anak buat marah, karena supaya emosinya sehat. Tapi marahnya dia juga harus diatur gitu ya, jangan sangat meledak-ledak, dan nggak boleh begitu kepada orang tua. Ada tata krama. Nah, cuma batasan antara marah untuk mendidik sama saya kesal ini tipis nih. Tadi mungkin bareng-bareng tuh, kesel iya, saya merasa udah berusaha maksimum sebagai orang tua, juga ada beberapa mungkin harapan-harapan nggak terjadi di tengah keluarga, numpuk. Nah, jadi marah tuh gara-gara saya ngerasa, saya sudah begini, saya sudah berusaha memberi semua, kok begini dapatnya. Pulang dari Jakarta capek-capek malah begini gitu. Nah, ini yang membuat kemudian marah itu bisa nggak terkontrol. Apa yang bisa mereduce itu? Saya banyak kepikiran tadi tuh, misalnya membayangkan, jujurnya begini, sebetulnya kan lebih banyak happy-nya daripada marah-marahnya di rumah tangga, betul nggak sih? Kan kalau dari 24 jam atau 7 hari seminggu, lebih banyak narasi-narasi happy. Dan ya itu yang coba saya kerjakan ketika saya tergoda untuk marah kepada seseorang, entah istri atau anak ya. Misalnya kalau ke pasangan kecewa, ya ampun kok saya gitu aja kecewanya, disimpan-simpan sih lama. Orang inget nggak lagi saya sakit, dia yang ngerikin, dia yang memperhatikan, dia yang hadir. Coba, yang begini-gini kenapa nggak saya perhitungkan? Nah, yang saya mau katakan begini, deposit emosi kita akan lebih banyak yang positif ketika kita mengingat-ingat banyak hal baik. Kalau pakai bahasa Alkitab, apa yang mulia, indah, sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu benar tuh. Yang negatif lagi di puncak itu bisa berganti. Iya, masa gara-gara gitu aja kamu hitung-hitungan ngerasa kamu nggak dihargai, ngerasa kamu nggak dihormati, padahal nggak juga. Anakmu hormat kok. Mungkin gitu cara ekspresi dia. Karena yang satu nggak begitu, beda-beda. Nah, itu meredakan tuh Pak Hendra. Ya, tapi tadi saya puncaknya memang saya marah, ya saya sempat pukul nggak keras, tapi juga nggak pelan gitu ya, supaya belajar ada rasa marahnya, tapi setelah itu reda. Dan terakhir, ya setelah ini saya sorry. Ya, saya sorry tapi saya kasih tahu juga kenapa papa marah dan seterusnya, supaya ya konflik yang terjadi itu tidak merusak kerjasama yang sebetulnya sudah lebih bagus terjadi. Banyak kira gitu, menjawab gak nih Pak? Baik, Pak Darwin. Jadi saya tangkap bahwa ya kemampuan untuk kita mengungkap atau mengenang atau meyakinkan diri kita bahwa situasi saat ini yang menguras emosi, yang membuat kerjasama mungkin jadi bermasalah. Nah, harusnya kita bisa mengingat ada banyak hal baik ya yang sebenarnya Tuhan hadirkan banyak banget nih.
di luar dari apa yang terjadi pada saat itu yang memicu emosi kita. Itu yang bisa meredakannya. Saya lalu berpikir ya, waduh ini Pak Darwin luar biasa banget ya. Masih sempat nginget yang begitu, kalau emosi langsung nih emosi gitu biasanya. Lalu juga perlu dikomunikasikan ya Pak Darwin ya. Tadi Pak Darwin mengatakan kayaknya perlu nanti setelah ini diobrolin kenapa Papa marah dan lainnya. Itu dikomunikasikan dengan baik. Dan kalau memang salah ya meminta maaf ya Pak Darwin ya. Sehingga relasi kepercayaan itu muncul lagi dan kerjasama bisa terus bisa dijalankan. Nah, saya mau pindah nih ke Pak Sony ya, Pak Sony dan Bu Silvi ini. Dalam situasi pandemi ini, situasi perubahan dan lain-lainnya, dan juga mungkin dalam kesehariannya Pak Sony dan Bu Silvi ya, apa yang paling menuntut kerjasama dengan pasangan? Hal-hal apa nih di tengah rumah tangga? Silakan. Anak-anak sekolah, waduh, bukan main ini. Jadi kita kalau pagi itu, istri saya ini paling sulit bangun nih Pak. Jadi kalau pagi itu bagian saya nganterin anak, karena dia kalau bangun harus masak. Jadi pagi-pagi anak-anak siapin, yang itu sih nggak begitu berat ya Pak, Bapak-Bapak. Yang berat itu pelajarannya. Saya itu kan nggak cerdas ya. Kalau suruh belajar jadi guru semuanya kan, waduh. Saya jadi bayangin kalau saya anak saya yang satu SD, yang satu SMP. Jadi saya lagi kebayangin, ya marahnya jadi reda Pak Darwin. Setelah saya bayangin nggak ya kalau ada orang punya anak dari TK sampai SMA. Ini belajarnya gimana gitu. Ya jadi paling berat memang anak-anak belajar Pak, karena dari pagi guru-guru juga kadang-kadang saya kesel lagi nih. Ini gurunya, jadi saya suruh ajarin semuanya, ini gurunya cuma kasih tugas, ini belajar ini ya, ini yang jelasin siapa ya? Jadi itu paling belajar anak-anak yang paling sulit, emang belajar anak-anak. Ya kalau kerja cari duit ya semua pasti susah ya Pak ya, lagi gini lah. Ya, kalau Bu Silvi ada yang mau ditambahkan? Nggak ada sih, cuman bedanya waktu pandemi kan ini bapaknya yang kerja, nah bapaknya aja, cuman selama pandemi saya juga harus terjun, dalam arti dulu saya jualan, kan tetap kerja dulu tuh jualan online, tapi karena bisa dibilang pengeluaran kan juga banyak ya Pak ya, maksudnya dalam arti pandemi ini seperti kayak listrik atau yang lain atau biaya-biaya yang lain juga tetap ada walaupun pekerjaan sudah mulai berkurang begitu. Jadi saya mau nggak mau tadinya saya berpikir gini, waduh kalau saya cuman jualan aja kayaknya kurang, karena orang-orang kan juga udah jarang lah Pak ya untuk beli makanan, mereka lebih baik masak di rumah. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya hilangkanlah rasa malu gitu. Jadi teman nawarin, udah mau jadi supir pribadi saya enggak gitu. Padahal saya berpikir, waduh saya kan perempuan ini, masa saya jadi supir? Tapi untungnya yang saya supirin itu memang perempuan juga Pak, teman saya. Jadi ya puji Tuhan, ya saya tetap ngejalanin. Kalau untuk ke Pak Sony sendiri sih mungkin udah bisa mengerti. Cuman untuk ke anak-anak, karena jadinya kan kami harus meninggalkan mereka berdua ya, bertiga sama eyangnya. Kadang saya pulangnya tengah malam, pernah sampai jam 12 malam. Terus anak-anak itu komplain, waduh mama ini pulangnya selalu malam-malam. Saya bilang gini aja, nggak apa-apa pulangnya malam, yang penting bawa duit, saya bilang. Jadi mereka akhirnya ya udah mulai mengerti. Jadi kalau mengenai kerjasama sih udah dari dulu kita udah selalu mulai kerjasama gitu ya Pak ya. Saya kadang komplain sering sama suami, kalau nggak bawa uang, saya ribut gitu, karena saya aja yang di rumah aja bisa menghasilkan begitu. Sedangkan suami kerja di luar kok nggak menghasilkan. Tapi saya sadari selama bertahun-tahun ini udah 15 tahun menikah, saya berpikir ngapain sih masalah seperti ini selalu diributkan. Ya kalau saya bisa mencari, kenapa saya mesti ribut minta terus gitu ke suami. Jadi kalau suami pun nggak punya uang, ya udahlah saya juga berpikir ngapain sih saya mesti
merasa merendahkan diri dia, ya saya kasih uang gitu. Jadi ya kita saling kerjasama lah sampai hari ini puji Tuhan bisa terjalani lah Pak gitu. Baik, jadi ada ruang-ruang di mana ya harus menyesuaikan ya untuk memenuhi kebutuhan, lalu juga situasi-situasi yang berubah, yang menuntut hal-hal baru menjadi guru buat anak-anak di rumah. Itu kan perlu kerjasama tambahan ya, yang bukan perkara mudah ya. Nah, suka ini nggak? Jadi emosi juga nggak? Gitu. Kayak pada tiba-tiba muncul juga gitu ya, karena situasi-situasi perubahan ini kan mengejutkan gitu, dan itu benar kata Pak Daryl, bisa-bisa terpacu emosinya atau hal-hal yang terjadi, lalu bagaimana dampaknya dengan kerjasamanya begitu. Silakan. Kalau emosi soal kerjasama dengan suami sih enggak, cuman mengenai pelajaran yang kadang sedikit emosi karena di satu sisi kan saya diburu waktu karena nanti saya waduh jam 9 harus udah tiba ya di tempat begitu kan teman saya. Nah, sedangkan ini dari sekolah itu ngasih tugas kan sekitar jam 8 dan lumayan banyak gitu loh. Saya kan lebih konsen ke anak yang SD Pak, yang kelas 2. Kalau saya tidak ajarin hari itu, otomatis saya nggak bisa mengatur waktu saya karena kan saya kadang pulangnya malam. Nanti kalau saya pulangnya malam, otomatis kalau saya bangunkan anak saya untuk mengerjakan PR buat besok, pasti dia keteter. Jadinya saya udah selalu memberitahu kepada teman saya akan bekerja ketika saya selesai untuk membantu, mendampingin anak saya belajar. Kalau dia udah selesai ngerjakan tugas, jadi saya udah ngerasa nggak ada beban gitu. Jadi kerjasamanya itu aja sih. Kalau ke suami sendiri sih udah ngerti sih, nggak pernah menanyakan mau pulang jam berapa, dia udah mengerti. Tapi kalau ke anak-anak, yang penting anak-anak selesai dulu lah tugas sekolahnya, baru saya merasa ya nggak ada beban lah untuk bekerja di luar gitu. Oke, jadi kalau pasangan udah saling memahami, kerjasama jadi sesuatu yang mudah dilakukan ya. Memang beberapa tambahan-tambahan tugas yang mengejutkan situasi pandemi ini yang pasti menuntut juga emosi yang pasti berpengaruh ya untuk relasi kita dengan keluarga kita. Saya mau tanya sama Vika nih. Aduh, kalau mau nanya sama istri sendiri langsung deg-degan. Di dalam masalah kerjasama nih, hal apa yang paling susah? Hal apa yang paling berat? Perbedaan prioritas, perbedaan pandangan. Nggak harus prioritas, tapi mungkin bisa juga pandangan terhadap hal yang perlu adanya kerjasama. Cuman mungkin yang satu memandang bahwa itu tidak terlalu penting dan yang satu mungkin memandang itu penting mungkin ya. Atau perbedaan itu kurang pemahaman bahwa ini adalah sesuatu yang kita perlu kerjasama, yang sedangkan yang satunya mungkin memandang bahwa sebenarnya tidak terlalu mungkin ya, ada perbedaan itu. Jadi kesamaan untuk tentang sesuatu yang penting itu yang paling menjadi masalah ya. Ya itu sepertinya mungkin ya, kalau menurut saya itu kan pemicu paling awal yang tampaknya sepele, tapi itu jadinya bisa membesar ketika pasangan mungkin nggak ngerti gitu loh, bahwa yang satu mengharapkan bahwa ayo kita perlu kerjasama gitu, ini buat aku penting. Mungkin yang satu memandang bahwa udahlah nggak usah terlalu dipusingkan, udah santai aja, mungkin ya bisa jadi begitu. Jadi berbagi sedikit ya Bapak Ibu, kami itu di rumah ada banyak anak bulu ya, anjing ya. Dulu saya belum bisa memahami itu gimana sih sampai dengan mencintai anjing-anjing itu dengan luar biasa gitu. Nah, istri saya ini bukan hanya dog lover ya, tapi udah kayak dog parent gitu ya. Dan itu harus ada pemahaman sama-sama gitu. Kalau kita nggak saling pahami, ya apa yang menjadi penting buat pasangan kita, rasanya kita seringkali abai dan itu yang dituntut kerjasama ya. Kayak pas rekaman ini juga begitu ya. Tugasnya istri saya adalah mengamankan pasukan kami supaya nggak ikut rekaman. Jadi ada hal-hal yang perlu dipahami bersama ya, disepakati begitu ya. Sehingga
kerjasama itu akan menjadi lebih mudah. Ya. Pak Darwin, hal-hal soal kesepakatan ya, mana yang harus diberesin sama istri, sama anak-anak ya, mana area kerjanya papa, ada kerjanya anak-anak, itu bagaimana Pak mengkomunikasikannya sehingga akhirnya semua jadi tahu, oh yang menyapu ruang tamu itu adalah si mama nih, ya. Oh yang ini si papa dan seterusnya. Itu bagaimana caranya Pak? Iya, kami sih ada pembagian tugas. Siapa nyapu di mana, ngapel di mana, karena kita nggak ada asisten di rumah. Jadi itu ada pembagian tugas ya. Nah, ya saya jadi kepikiran apa yang tadi Bu Vika bilang tuh ya, soal menyamakan prioritas atau nilai bersama ini yang mungkin penting juga ya. Kadang-kadang sudah begitu, cuma kan maksudnya begini, kita nggak selalu sadar, anggota keluarga kita nggak selalu dalam posisi yang baik mengerjakan tugasnya gitu ya. Waktu istri saya sudah kecapean, bukan hanya ada tugas-tugas rutin, mungkin juga dia ada masalah dengan keluarga besarnya, kepikiran soal ekonomi misal ya ini ya, dia kan sebagian energinya nggak bisa dipakai buat mengerjakan tugas-tugas itu, walaupun kita udah sama-sama tahu. Waktu saya nggak aware, ya bisa jadi dia merasa, loh, kamu kok nggak peduli sih istrimu jungkir balik gitu. Padahal kita berpikir lah, itu kan udah biasa. Masa gara-gara gitu kamu sekarang marah? Padahal ada hal lain, soal adaptasi tadi, perubahan. Ya. Jadi menyamakan persepsi penting, prioritas juga penting, membagi tugas penting, tapi juga perlu komunikasi terus supaya kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi, kita bisa tetap saling mensupport gitu, as a team. Karena ya misalnya saya nggak selalu bisa sehat, nggak capek. Misalnya ada banyak pergumulan di kantor, kadang-kadang mungkin saya juga kecewa atau sebel. Nah, rumah tangga kan kadang-kadang diharapkan jadi tempat yang kita pulang tuh bisa nyaman, enak, ternyata enggak gitu. Padahal keluarga berpikir ya biasanya juga papa nggak apa-apa tuh, nggak pernah marah misalnya ya. Nah ini mungkin yang perlu kita latih ya, paling sedikit buat saya, supaya ya lebih sensitif melihat kondisi pasangan, karena kadang-kadang hal yang tidak terucapkan juga ya penting untuk kita perhatikan gitu. Mungkin itu Pak Hendra ya. Baik Pak Darwin. Jadi bahasan sebelumnya tentang tear down emotional wall ya, kita harus pahami situasi emosi kita, dan juga itu yang membuat kita bisa memahami pasangan kita juga penting ya, untuk bisa membangun kerjasama ini jauh lebih baik. Kita akan bahas lebih jauh lagi masalah membangun kerjasama, tapi sebelumnya kita akan ikuti beberapa informasi berikut. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo,
pamalas uhur bahasa Simalungun, pepalem ate bahasa Pakpak Daeri, paniis manah bahasa Sunda, pangayeming manah bahasa Jawa, panadoh ati bahasa Dayak Ahe, penyadingan atei bahasa Dayak Ngaju, piranai atei bahasa Dayak Maanyan, umpama tana pena bahasa Toraja, papan sungai naunga bahasa Talaut, pakateno unau bahasa Siau, mari kasagar hati bahasa Kupang, pamaringo eti bahasa Sumba, mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program Pernikahan Bahagia, kali ini dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, dan kita sedang membahas tentang teamwork dalam kehidupan pasutri, terutama dalam situasi pandemi yang menghasilkan banyak sekali perubahan. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak soal teamwork, dan saya mau mengajak rekan-rekan untuk meneruskan diskusi kita, dan kali ini saya mau tanya sama Pak Sony dan Bu Silvi ya. Ada banyak sekali perubahan. Tadi harus ada tambahan pekerjaan, ada tugas-tugas dari sekolah anak-anak yang menghasilkan juga tuntutan-tuntutan ya. Nah, saya mau minta nih ya pengalamannya Pak Sony dan juga Bu Silvi bagaimana memperkuat kerjasama ketika ada banyak tugas-tugas baru ya. Bagaimana juga mengomunikasikan dengan anggota keluarga lain ya sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Silakan. Iya, biasanya kalau komunikasi ke anak-anak dengan biasanya kan juga ada salah satu dari kami yang ada di rumah nih, tapi ini tiba-tiba dua-duanya nggak ada di rumah gitu. Mereka untung bisa nyeplok telur sendiri nih, kalau nggak waduh parah juga. Biasanya sih mereka susah juga ya bayangin bapaknya atau mamanya kerja tuh kayak apa ya kadang-kadang mereka kadang-kadang kita sambil santai gitu ngobrolin biar mereka bisa ngebayangin gitu loh kerjaannya mama tuh waktu goreng sampai jualan sampai panas-panasan tuh gimana. Terus kadang-kadang iseng gitu ya saya bawa nih anak-anak jalan gitu ke pabrik gitu, lihat pabrik-pabrik sekitar tuh, lihat orang-orang baru keluar pabrik gitu, datang pabrik sambil gitu, itu orang ngapain lah gitu. Nah, waktu papa kerja pakai helm proyek itu dia bisa bayangin nih papaku nih kayak kemarin yang aku lihat jalan pagi-pagi datang sarapan di depan pabrik gitu kan. Jadi saya sih cuman tidak bisa, saya percaya cuman kalau mereka bisa ngerasain apa yang dilakukan orang, maka pasti timbul rasanya bahwa oh, apa yang dilakukan orang itu begitu, tidak seperti yang saya bayangkan, tapi oh ternyata itu juga bisa dilakukan dengan saya loh,
namanya goreng telur itu ternyata saya bisa lakukan loh, cuman gitu doang ternyata. Kayak seperti itulah, karena kalau bicara verbal kan nanti ceritanya lama tuh sama anak-anak, nggak kebayangin, soalnya mereka lihat YouTube kan yang seneng-seneng aja tuh. Yang bagaimana di luar dia juga nggak bisa tahu, jadi ya paling seperti itulah bisa ngasih tahu anak-anak supaya bisa merasakan bagaimana. Gitu Pak Hendra. Bu Silvi mau menambahkan pengalamannya? Sama aja. Apa man? Ngasih tahu anak-anak apa? Ya, saya ngasih tahu aja seperti inilah, bahwa situasi menuntut kita harus seperti ini. Tapi kadang kan anak yang pertama itu yang suka komplain, kalau yang kedua itu ngerti banget. Kalau yang kedua itu benar-benar ngerti. Jadi begitu saya kasih tahu, mama itu sama papa itu ya berusaha untuk bekerja untuk mencukupin kalian. Jadi kalau kita ditelepon terus kan kita juga agak terganggu gitu. Jadi mereka mengerti. Cuman kalau yang pertama yang kadang, loh janjinya pulang jam segini, tapi ternyata lewat dari jam segini gitu, seperti kemarin lah. Istilahnya kita kan nggak pernah tahu, oke saya janji, pulang jam segini, tiba-tiba telat, komplain lah anaknya, lo kok belum pulang sih? Ya iyalah, saya bilang namanya bekerja kan kita nggak pernah tahu ada tambahan begini. Nah tapi saya berusaha untuk membayarnya dengan cara ketika saya ada waktu senggang, yuk saya ajak, yuk jalan yuk, makan di sini yuk. Jadi mereka mengerti lah. Jadi ya sampai hari ini ya kita bersyukurlah, nggak sulit lah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, dan kita pun juga ya bisa sama-sama lah ngejalaninnya sampai hari ini gitu. Dan kita juga nggak tahu nih bapak-bapak anak-anak nih udah tahu atau belum ya, yang pasti sih yang sekarang sih yang pertama masih komplain, yang kedua ya nggak apa-apa saya nggak tahu, tapi ya sudah mereda lah, karena udah setahun kali ya, meredanya cepat atau lama, kalau udah setahun setengah jadi agak-agak mereda lah mereka. Kalau pergi ya udah tau lah bapaknya kemana gitu, udah tau lah ibunya kemana, dijanjiin ntar pulang jam berapa, jam 1. Oke, jadi aku jam 2, jam 3 bisa ini ya, main skateboard ya ya nanti saya pulang jam 4. Ya elah, nggak jadi lagi. Gitu Bapak. Jadi dikomunikasikan ya beban ini, situasi yang ada, sehingga anak-anak jadi memiliki pemahaman, lalu menghasilkan pengertian ya dalam situasi ini. Kalau Pak Darwin gimana Pak? Bagaimana mengemasnya supaya lalu seluruh anggota keluarga jadi paham ya, terlebih yang utama pasangan kita. Adakah pengalaman Pak? Silakan. Ya saling ini aja ya, saling belajar, termasuk saling belajar untuk menerima kekecewaan, berdamai dengan kemarahan ya, karena itu tadi ya, untuk membangun satu keluarga yang betul-betul satu visi, satu tujuan, ini proses yang tidak pernah berakhir. Jadi ya kadang-kadang kami ribut, tapi tadi lagi break acara, tiga-tiganya nyamperin saya, ngomongin kami ya sambil ketawa-tawa. Ya, terus ya saya peluk, kamu sakit nggak pipinya? Nggak apa-apa katanya. Ya. Maksudnya ya itulah keluarga ya. Dan saya ini kadang-kadang terharu, bersyukur karena keluarga adalah tempat di mana kita bisa tahu kita dicintai just the way I am. Sebaliknya, kita bisa menerima seseorang apa adanya dia, tanpa tuntutan. Dan ini kan kebahagiaan sebetulnya, ya. Ya, hal-hal begini mau cari di mana gitu? Kadang-kadang kita sering berpura-pura jadi orang lain di luar, macam-macam. Tapi di rumah kan kita. Nah, jadi gitu sih Pak. Kadang-kadang nggak selalu berhasil, ribut, tapi rukun lagi. Karena ini ya proses yang nggak pernah berakhir, tapi menggembirakan. Makasih Pak Darwin. Jadi keluarga tuh jadi tempat kita diterima dengan keutuhan kita ya. Dan ya kalau kita di tengah keluarga masih palsu-palsu ya, lalu di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati ya. Dan itu saya setuju banget ya. Kalau dikomunikasikan, lalu juga diterima situasi naik turunnya kehidupan pasangan, anak-anak, seluruh anggota keluarga, sehingga kita
jadi lebih bisa tampil apa adanya, dan akhirnya itu yang menuju kebahagiaan kita ya. Ini Pak Lianus belum ngomong nih dari tadi. Kita tunggu-tunggu nih dari tadi. Gimana Pak seputar pengalaman kerjasama, dan dengan tadi ya kita diskusikan banyak hal yang tiba-tiba muncul dalam situasi pandemi yang merubah peran, yang menguras emosi, yang menuntut pemahaman. Lalu bagaimana supaya semua ini menghasilkan sebuah kebahagiaan bersama ya? Tentu kerjasama adalah salah satunya ya. Nah, pengalaman Pak Arlianus bagaimana Pak? Dari sharing teman-teman tadi ya, Pendeta Darwin, Bu, dan kita mendapat sebuah penegasan ya dari tadi itu, dari semua sharing ya, Pak Sony, Ibu Silvi ya, dan Vika, bahwa kerjasama dalam kehidupan pernikahan itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin sebuah kehidupan pernikahan berjalan dengan baik, mengalami kebahagiaan kalau tak ada kerjasama. Itu salah satu konsekuensi dari menjadi satu tubuh kan. Nah, dalam kerjasama itu menurut pengalaman saya ya, mengandaikan pemahaman yang sama pertama-tama tentang situasi yang dialami bersama dan tujuan bersama sebagai sebuah keluarga. Itu yang tadi panjang lebar Pendeta Darwin ceritakan sebenarnya. Atau Pak Sony juga, Ibu Stri, ini loh situasinya begini nih. Pandemi membuat kita kehilangan ini, kehilangan itu, mesti bekerja seperti ini, nggak seperti sebelum pandemi. Jadi bagaimana semua anggota keluarga, ada sebuah hal yang dilihat oleh semua anggota keluarga, tapi belum tentu difahami sama oleh seluruh anggota keluarga. Ketika hal yang dilihat bersama itu tak difahami secara sama, maka kerjasama nggak mungkin terjadi. Ya, mengapa mama pulang malam terus, bilang jam segini? Ya, mengapa papa nggak tutup pintu sehingga anjing nggak masuk begitu? Sebuah kejadian yang sama dilihat bersama, tetapi tidak difahami dalam cara yang sama. Masing-masing punya perspektif. Nah, untuk membangun kerjasama yang ini mesti diberesin dulu gitu loh. Bagaimana kita melihat sebuah atau situasi, karena yang perlu kita respons dalam relasi kan bukan merespons pasangan pertama-tama atau merespons anak, tapi merespons situasi. Kerjasama itu bukan dalam rangka demi dia atau demi saya, tapi kerjasama di dalam merespons situasi yang sedang terjadi. Tetapi itu tidak cukup. Pemahaman yang sama terhadap situasi yang direspons itu tidak cukup. Mesti kita punya pemahaman yang sama tentang tujuan yang hendak kita capai bersama. Supaya yang sudah kita pahami bersama ini tidak kita respons dengan cara yang berbeda. Oh oke, itu masalahnya. Lalu saya mengambil langkah ini. Istri saya mengambil langkah yang lain. Jadi kita punya atau kerjasama itu mengandaikan sekali lagi pemahaman yang sama tentang situasi yang dihadapi dan tentang tujuan yang akan dicapai. Juga mengandaikan pemahaman tentang fungsi masing-masing serta kekuatan dan kelemahan. Ya. Jadi kerjasama saya dengan istri, dengan anak-anak, kita sebagai seorang suami, ayah, fungsi saya apa di rumah? Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, fungsi kamu. Misalnya gini. Dulu ketika anak-anak kami masih kecil, kami atur tuh yang sampai sekarang tersisa adalah jadwal doa makannya. Siapa yang doa malam ini kalau makan? Tapi doa malam itu berkaitan dengan siapa yang menyiapkan makanan. Bukan siapa yang menyiapkan meja makan, menyiapkan piring. Udah diatur tuh. Hari Senin ada jadwal. Ya. Atau dulu kita kan beberapa siapa yang hari ini, siapa yang jadi dokter di rumah pada minggu ini. Dokter artinya mengingatkan kuku udah dipotongin belum, rumah udah bersih belum, itu dokter. Siapa yang jadi guru, mengingatkan udah belajar belum. Jadi pemahaman dan tentang fungsi masing-masing, dan pada saat yang sama berbagi peran gitu loh. Siapa mengerjakan apa?
supaya jangan berebut mengerjakan hal yang sama. Mungkin ada hal yang terlihat sepele atau ringan, lalu semua orang ramai-ramai mengerjakan itu. Lalu ada yang terbengkalai. Yang berikut yang penting adalah ketika dalam kerjasama itu terjadi sebutlah kesalahpahaman, ya, maka dengarkanlah orang lain pertama-tama untuk memahami yang ia hendak sampaikan atau perspektifnya, bukan pertama-tama untuk menjawab. Kita ini kan sering gini nih, orang ngomong yang kita pikirkan bukan omongan dia, tapi gua mau jawab apa nih? Pendeta Hendra bertanya, saya nggak fokus pada pertanyaan, tapi saya mau ngomong apa ini? Ketika terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi pada situasi yang dialami bersama, maka dengarkanlah, faham dalam rangka memahami apa yang dimaksud oleh anggota keluarga yang lain, supaya kerjasama itu dapat tercipta dengan baik gitu. Yang berikut adalah kesediaan memahami yang kita miliki dan yang dibutuhkan orang lain. Jadi misalnya gini kan, saya suka lakukan itu dulu kepada entah di dalam pembinaan Pasutri atau dalam pembinaan penatua. Saya kasih potongan-potongan, misalnya segi 4 atau udah dipotong-potong begitu, tapi dicampur gitu. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Bagaimana kerjasama? Ia melihat, saya membutuhkan ini orang lain membutuhkan yang saya punya ini. Dan ini memang tidak saya punya. Kerjasama akan terjadi ketika kita belajar memahami yang kita punya, memahami kekuatan kita, dan pada saat yang sama melihat kebutuhan orang lain. Sehingga dengan melihat kebutuhan orang lain, kita dapat memberi yang ia butuhkan itu, supaya dengan demikian orang lain merasa happy, dan kalau orang merasa happy, ia akan bekerja sama dengan baik. Kalau orang lagi bete, ya tadi tekan kalau pulang dari kantor banyak persoalan, lagi habis ngurusin persoalan orang lain, bikin mumet, bikin pusing, pulang di rumah kalau kita belum beres dengan itu, tidak bahagia, maka kemungkinan kita tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita di rumah, karena energi kita tersita untuk persoalan kita alami. Jadi dengan melihat yang dibutuhkan oleh orang lain, oleh pasangan kita, oleh anak kita, kita bisa demikian memberi yang ia butuhkan. Dan ketika kita memberi yang ia butuhkan, yang dia butuhkan dia dapatkan, ia akan merasa happy, dan oleh kebahagiaannya itu, ia akan mengembang fungsi dan perannya dalam kerjasama kita itu dengan optimal, sehingga kerjasama akan semakin berlangsung dengan baik. Itu beberapa hal yang saya sampaikan yang sebenarnya hanya mengulang ya yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Begitu Pendeta Hendra. Terima kasih Pak Rianus. Jadi memahami situasi, memahami fungsi, berbagi peran, dan perlu berkomunikasi untuk kembali akhirnya memahami diri dan kebutuhan orang lain. Itu yang membuat kerjasama kita bisa makin kuat, dan dalam situasi apapun, setiap anggota keluarga kita, pasangan kita bisa menghasilkan sebuah sinergi yang baik karena kerjasama yang baik. Meskipun situasi berubah, meskipun banyak peran-peran tambahan yang harus kita sesuaikan, tugas-tugas tambahan yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, tapi sekali lagi tujuan pernikahan tidak berubah, dan kita mau supaya kita mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki itu dengan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, terutama pasangan kita. Dan kalau kita punya kekuatan itu, maka kita akan mau untuk bisa beradaptasi, dan akhirnya kita bisa membuat beban-beban yang ada, peran-peran baru, tugas-tugas baru akan menjadi terasa ringan karena ada rekan yang boleh mendukung bertopang bersama. Terima kasih untuk Pak Sony dan juga Bu Silvi, Pak Darwin, juga Pak Alianus, dan Bapak dan Ibu setia Pasutri yang boleh mengikuti program ini. Dan kita ada di penghujung acara kita. Untuk saudara-saudara, para Pasutri yang memerlukan topangan, teman berbagi beban, saudara-saudara bisa menghubungi beberapa nomor yang akan saya sebutkan. Yang pertama, Pasutri Pendeta
Edwin dan istrinya Pungki di nomor 0878 28 53 5190. Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Dan Pak Sutri Daud dan Christine, Pendeta Daud dan istrinya Christine di 0813 807 35 250. Dan kami, Pendeta Hendra dan juga Vika, di nomor 0812 3960 1234. Menutup acara kita akan berdoa. Saya boleh meminta Pendeta Arlianus untuk berdoa buat kita semua? Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami pada acara pernikahan bahagia kali ini, atas sharing dari Pendeta Darwin, sharing dari Pastor dan Ibu Silvi, juga Pendeta Hendra dan Vika yang telah menolong kami untuk melihat dengan semakin baik bagaimana semestinya kami membangun kerjasama, membangun sebuah tim, karena hanya oleh itulah tujuan pernikahan yang telah Engkau tetapkan bagi kami dapat kami capai, dan kebahagiaan yang telah Engkau sediakan bagi kami dapat kami raih, alami, dan rasakan. Tolong kami Tuhan untuk dapat terus membangun kerjasama. Kami berdoa untuk para pasutri yang mungkin sedang mengalami kendala dalam kerjasama, mungkin sedang berkonflik karena perbedaan-perbedaan tertentu di antara mereka. Beri mereka kerendahan hati satu dengan yang lain, Tuhan, untuk boleh melihat titik temu, untuk melihat kembali kebahagiaan-kebahagiaan yang telah mereka alami bersama, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya, supaya dengan demikian mereka dapat mengendalikan emosi, melihat dengan jernih perbedaan yang mereka sedang hadapi itu, dan oleh itu mereka boleh menemukan jalan ketiga, jalan keluar, kesepakatan bersama untuk kembali membangun kerjasama. Supaya dengan demikian sekali lagi, tujuan pernikahan dapat mereka capai dan kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dapat mereka alami. Terima kasih Allah, berkati YKB dengan seluruh krunya, seluruh stafnya, biar mereka boleh terus menjadi alat bagi tangan Tuhan untuk menyampaikan, melembarluaskan berita-berita Injil yang membawa kegembiraan dan damai bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Arlianus, Pak Sony dan Bu Silvi, juga Pendeta Darwin. Kita sudah ada di penghujung acara kita. Pergi merantau ke Kota Batu, naik mobil diantar teman. Mari kita saling membantu supaya hidup keluarga jadi makin nyaman. Mantap. Sampai ketemu saudara-saudara, Tuhan Yesus berkati, sehat selalu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.